Bismillahirrahmanirrahim. Menyelesaikan bab Quran. Silakan dibuka di halaman 132. Di halaman 132, baris ketiga dari bawah ada kalimat wayah rumu dan al-uklu minadhahiyati wajibati, memakan daging kurban yang wajib. Silakan dibuka dan perhatikan, dan kita mulai saja taklim ini dengan sama-sama membaca Al-Quran surah Fatihah. Saya berharap Allah Subhanahu wa Ta'ala semoga dengan kesempatan membaca Fatihah Allah berkenan mengampuni dosa dan kesalahan yang pernah kita lakukan di masa lalu kita. Terutama untuk kedua orang tua kita, keluarga kita, saudara-saudara kita muslimin dan muslimat yang sebagian besar mereka sudah ada di alam barzakh. Semoga diampuni semua dosa-dosa oleh Allah, diterima amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bagi kita yang masih hidup dengan niat akan selalu hadir di majelis taklim, semoga Allah berikan kepada kita panjang umur dan disertai dengan sehat walafiat, dikasih dengan rezeki yang jembar, hati yang lapang untuk bekal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Rasulillah berkati mu'alimah dan kita berbisir Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yahrumu dan haram, tidak boleh sama sekali, walaupun sedikit, haram. Apa yang diharamkan? Al-uklu, memakan daging kurban, minadhahiyatil wajibati, dari daging kurban yang wajib hukumnya, tidak boleh haram. Bagaimana caranya kurban yang dasar hukumnya sunnah muakkad kifayah menjadi wajib? Karena dinadarkan. Segala sesuatu ibadah yang dinadarkan maka berubah statusnya menjadi wajib. Sholat duha sunnah, tapi kalau dinadarkan berubah menjadi wajib.
puasa sunnah, Senin Kemis sunnah hukumnya, tapi ketika dinadarkan maka berubah menjadi wajib. Kurban sunnah, tapi ketika dinadarkan berubah menjadi wajib. Korban wajib itu, maka yang kurban tidak boleh makan, bahkan mencicipi pun itu tidak boleh. Lihat ya, sawa'un kanat nadar majazan, apakah nadar itu nadar majazan, ka'an alaqal di zaman udhiyati bisiba imaridihi, seperti seseorang menggantungkan kewajiban korban itu dengan sembuh dari sakitnya seseorang. Seorang suami, istrinya sakit, anaknya sakit, cucunya sakit, keluarganya sakit, dan lain sebagainya. Lalu dia nadar, kalau sampai istri saya sembuh, keluarga saya sembuh, maka saya mau kurban. Itu sudah termasuk nadar. Aukana mutlaqan, atau nadar itu mutlak, tidak digantungkan kepada kesembuhan sakit, tidak digantungkan kepada kesuksesan karir dan lain sebagainya. Dia nadar mutlak saja. Bi annahu la yu'allaq al-ijazah bi syai'in, tidak menggantungkan nadar itu kepada sesuatu. Ka'an qala, seperti tiba-tiba orang mengatakan hadhihi syata udhiyatan ja'altu hadhihi syata, aku akan jadikan kambing ini sebagai kambing korban. Itu pun sudah termasuk nadar. Makanya di sini, di kampung saya sampai sekarang masih timbul kontroversi. Ada yang mengatakan itu wajib, ada yang mengatakan itu tidak wajib. Seperti seseorang yang pulang dari pasar hewan, menuntun seekor hewan, sapi, kambing, dan lain sebagainya. Lalu di perjalanan pulang ditanya oleh seseorang temannya, "Pak, ini kambing gede amat, bagus amat, buat apa?" Nah, maka jawabannya, ini kambing buat korban. Nah, kata sebagian ulama itu termasuk korban nadar. Itu sebagian. Tapi saya lebih memilih itu bukan masuk korban nadar, tetap korban sunnah. Apa bedanya? Kalimat yang kita ucapkan itu ada kalanya insya'iyah, timbul dari hati. Ada kalanya hanya timbul dari mulut saja. Ada insya'iyah, ada khobariyah. Saya contohkan, seseorang yang mengatakan di kampung ini tidak ada gadis yang paling cantik kecuali gadis yang bernama si A. Lagi, di Nuruddin ini, di Gedong Panjang ini tidak ada gadis yang paling cantik kecuali gadis yang bernama si A. Menurut Bapak, kalimat itu menyimpan rasa cinta, tahu nggak? Hah? Tidak. Masa sih? Kenapa dia memuji kalau nggak cinta? Hah? Ada dua kategori. Ada insya'iyah, dia mengatakan gadis itu cantik karena dia naksir, sehingga tidak jatuh pilihan hatinya kepada yang lain. Itu insya'iyah, memuji kecantikannya karena dia naksir. Tapi kalau yang ngomong itu awalnya, itu bukan naksir, hanya menginformasikan bahwa dia itu cantik, memang cantik, tapi bukan naksir. Nah, ini juga, ini menurut saya khobariyah. Karena ditanya, masa ditanya enggak jawab? Pak, buat apa itu kami bagus banget? Masa begitu? Maka menjawab pertanyaan
menurut saya itu khobariyah bukan insya'iyah. Kecuali dia dapat hadiah kambing, dapat kambing dari mana nggak tahu, tiba-tiba mengumumkan, wahai masyarakat, wahai saudara-saudara, atau wahai wahai Pak Haji, ini saksikan ya, ini kambing ini saya mau jadikan korban. Itu baru insya'iyah. Kalau jawab pertanyaan, menurut saya bukan insya'iyah, tapi hanya khobariyah, karena belum tentu diniati. Sampai sekarang masih berbagi dua itu pemahaman ulama. Saya salah nanya, kenapa yang orang tua nggak naksir, padahal anak muda kalau mengatakan dia cantik pasti naksir, karena dia udah orang tua semua nggak ada naksir. Salah, terus saya salah nanya. Tadi dia aku yakin yang ngajinya anak muda jawabnya naksir. Haram ya, haram. Ingat. Maka saya sarankan, seandainya di sini ada yang kurban, panitia sebaiknya bertanya, Bapak kurban wajib atau sunnah? Kalau seandainya ada seorang yang kurban wajib, mohon diperhatikan, dia jangan dikasih dari daging kurbannya, karena bagi dia haram memakan daging kurban sendiri. Dia dikasih dari hewan kurban orang lain. Seandainya ada 2 ekor sapi, kalau panitia punya catatan, sapi yang pertama ini atas nama siapa? A, B, C sampai 7 orang. Sapi yang kedua atas nama siapa? A, B, C sampai 7 orang. Mohon nanti dibaginya nama-nama yang ada di sapi A itu dikasih dagingnya harus sapi B. Ditukar, disiksa, dicilang. Dan nama-nama yang ada di sapi B itu harus dikasih dagingnya dari sapi A, supaya tidak memakan daging korbannya sendiri. Kalau ada yang wajib, kecuali kita tanya semua korban sudah bebas, nggak masalah. Karena di sini sudah jelas, tidak boleh makan daging yang korban yang wajib kena nazar. Yuk kita lanjut. Wasunnatu, dan sunnahnya kepada kita, ayyakula minad dhahiyatil masnunati, memakan seseorang dari korban yang sunnah. Tapi kalau korbannya kita korban sunnah, maka disunahkan juga kepada kita memakan dagingnya. Pak Jerman sunnah makan daging kurban, jangan cuma korban doang, nggak mau makan daging. Sunnah atau sunnah? Dan wal afdalu, dan yang lebih utama, al-uklu min qabliha, ialah memakan dari hatinya korban. Ini mohon perhatian kepada panitia, khusus nanti korban, bagi hatinya, karena ini sunnahnya makan hatinya. Kenapa? Li'annahu, karena sesungguhnya Nabi Muhammad SAW, karena ya'kulu min qabli udhiyati, Rasul memakan hati dari hewan kurbannya. Rasul sendiri yang mencontohkan, beliau memakan hati dari hewan kurban. Apa hikmahnya? Wala hikmah. Hikmah piukli dimakan hatinya biar kami. Yaitu qaulu awwalu ma yaqa'u bi aqrallahu ta'ala di al-jannah, karena hati itu orang yang paling dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis Nabi mengatakan, dalam tubuh manusia ada segumpal darah. Kalau darah itu baik, maka baiklah seluruh perbuatannya. Kalau darah itu buruk, maka buruklah seluruh perbuatannya. Ala wa yang qalbu, itu adalah hati. Maka hati disunahkan oleh Rasulullah. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran, saya lupa di surat apa, ayat berapa, tolong cari sendiri nanti.
Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Yang artinya, yang sampai penilaian Allah itu bukan soal darah kurbannya, bukan soal daging kurbannya, tetapi yang sampai dalam penilaian Allah itu at-taqwa minkum, kepedulian hati di antara kita dengan sesama kita. Hati yang dinilai, maka disunahkan memakan hati. Wajibu dan wajib atas saudaraku menyedekahkan bijuz'in min lahmiha, dengan satu juz dari daging kurban, nai'an, dengan mentah. Wajib kurban itu kalau bisa dijadikan sedekah mentah. Bahkan di sini disifati juga nai'an dengan kalimat toriyah, nai'an toriyah, yang mentah, yang segar, jangan dimasukin kulkas dulu, langsung saja toriyah. Lamat bukan, tidak boleh daging kurban dimasak, wala qadidan, pala tidak lahmi, tidak boleh, tidak cukup untuk menjadi korban, menjadikan daging to'aman, makanan, wada'al fakira, dan dia mengundang ahli fakir, orang-orang miskin ke rumahnya, itu tidak boleh. Seperti akekah. Kalau akekah memang sunnahnya dimasak sendiri, diundang tetangga makan di rumah. Tapi kurban itu tidak boleh diperlakukan seperti akekah. Walayak tidak berlahir, tidak boleh. Harus dibagi bagi. Kenapa? Karena itu hak dia, hak fakir mengkonsumsi dan memasak, mau dibikin apa? Ilalu koman, kecuali beberapa suap yang tabarok biukliha, yang ngambil dengan kebarokahannya kurban, kecuali dia ngambil bawa pulang ke rumah hanya beberapa suap, silakan dimasak untuk keluarga. Nah, persoalannya kadang-kadang ada kalanya orang yang kurban main tarik. Panitia, ini saya punya kambing besar, saya kurban ya di masjid, tapi nanti tolong paha belakangnya diantar ke rumah saya. Pernah ada nggak di sini? Pernah ada nggak sih? Terus dikasih apa? Kasih aja ya. Karena di sini dijelaskan, wa illam yaf'al, maka jika ia tidak mengerjakannya, tidak mensedekahkan semuanya, karena dia juga korban bukan karena berlebihan uang, tapi hanya ingin korban saja, sementara keluarganya juga di rumah butuh akan makan daging, maka silakan lakukan solusi yang terakhir ini, opsi yang terakhir ini. Fa illam yaf'al, maka jika tidak mengerjakan itu, silakan tasaddaqah, maka ia menyedekahkan bisulusiha dengan sepertiganya, wa ahda, dan menghadiahkan sulusaha sepertiganya, wa akala, dan ia memakan sulusaha sepertiganya. Boleh. Biasanya kalau mau di kampung prakteknya begini, dia motong sendiri, nyeset sendiri, nyacak sendiri, bagi sendiri. Silahkan. Kalau kambing itu umpamanya berat tubuhnya, kotornya sama jeroannya sama tulang talengnya berjumlah 15 kilo umpamanya, maka silahkan bagi 3. Yang 5 kilo dibikin sedekah untuk fakir miskin, yang 5 kilo dibikin hadiah untuk tokoh dan orang-orang kaya, yang sepertiga, yang 5 kilo silahkan dibawa buat dimasak di rumah. Itu batasan terakhir, batas maksimal, nggak boleh lebih daripada seperti itu.
tazida, dan tidak boleh melebihi shadaqatul nasilah, tidak boleh melebihi sepertiga, cukup sepertiga saja, 33,33%. Wasunnatu, dan sunnah, ayat bahar rajul, menyembelih korban itu seseorang binafsihi, dengan dirinya sendiri, dan disunahkan kepada laki-laki yang berkorban. Sunnah utamanya menyembelih sendiri. Masyarakat yang ada cukup hanya menyaksikan, panitia yang ada cukup hanya membantu dia menyembelih sendiri. Maka di sini dilayang dia dakaron kana aunsa, apakah seorang laki-laki atau seorang perempuan, sunnah menyembelih sendiri. Boleh dakaron kana aunsa. Nah, tapi persoalannya tidak semua orang, baik laki-laki atau perempuan, apalagi perempuan, berani motong sendiri. Karena ada perasaan, ada tidak tega, tidak berani melihat kocoran darah dan lain sebagainya. Oke, kalau memang itu menghadirkan dia tidak bisa memotong sendiri, tetapi juga wa'ayahdullah, dan harus hadir al-zahbah, waktu penyembelihan, malam yadbah binafsihi, orang yang tidak menyembelihnya dengan dirinya sendiri. Kalaupun orang itu tidak berani menyembelih sendiri, menyembelih hewan sendiri, tetapi minimal dia hadir pada waktu menyembelih, kumpul bersama masyarakat. Jangan-jangan mentang-mentang menjadi bos, sok sibuk, woi panitia sini, gua korban ya, nanti korban jangan cari gua nggak ada waktu untuk itu. Jangan, ya, harus hadir aja. Karena kalau bosnya dia kan enak, panitia kurang rokok, ya nggak mau bosnya, mami. Kalau bosnya nggak ada, minta sama siapa? Haji Herman lagi yang dan juga disunahkan wa yusammiya, dan membaca bismillah. Nah, dari kalimat ini kita bisa ambil kesimpulan, membaca bismillah itu masuk dalam kategori wasunnatu. Di sini lihat di kitabnya, dalam alinea wasunnatu, artinya membaca bismillah untuk memotong itu hanya sunnah, bukan wajib. Oleh karena itu jangan berfatwa lagi, gua mah nggak mau makan daging ayam dari pasar, motongnya nggak pakai bismillah. Ya kan sok Islami, jangan sok habis. Baca bismillah itu hanya sunnah, tidak menyangkut syarat tadukul pemotongan. Tidak baca bismillah apa? Tidak baca bismillah apa? Karena baca bismillah itu kelompoknya wasunnatu, membaca bismillah, sunnah membaca bismillah. Kalimatnya apakah bismillahirrahmanirrahim? Enggak perlu. Ayakula, seseorang membaca bismillah, cukup dengan bismillah, karena nanti disambung wa yukabbirullaha ta'ala, dan membaca takbir, membaca Allahu Akbar kepada Allah Ta'ala inda dzabhi, ketika menyembelihnya. Bismillahi Allahu Akbar. Gak usah bismillahirrahmanirrahim Allahu Akbar, tapi cukup bismillahi Allahu Akbar. Yang terakhir wa yusalliya, dan bersolawat, wa yusallimu, dan serta membaca salam ala Nabi, atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi 3 poin. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, baru set dipotong. Baik, itu hadirin pembahasan tentang korban. Alhamdulillah selesai sebagai persiapan waktunya. Kedepannya ini paslon fil aqiqah. Saya hanya menawarkan saja, kalau mau dilanjutkan kita bahas aqiqah dulu sebelum
pindah ke jadwal semula, belum pindah kita ke Batul Karim lagi. Kenapa? Kenapa akikah ini banyak kesalahpahaman di antara kita. Salah satunya, ketika kita punya bayi lalu dicukur rambutnya, waktu cukur rambut, pertanyaannya, malam itu rambutnya dicukur, itu besok paginya rambutnya kemana? Dikemanain? Nah, ada yang dikumpulin, ada yang dibuang. Kalau dibuang buat apa dicukur rame-rame? Mestinya dikumpulin, ditimbang. Itu sunnah Rasul. Tapi selama ini masih ada yang banyak gagal paham. Kemudian yang selanjutnya, yang berhubungan dengan akikah juga, malam itu disunahkan ditahnik. Apa jamaah sudah paham tahnik semua? Nah itu, maka di sini dijelaskan nanti ada wa ayyahnahu, sunnah bayi itu disahnik. Silahkan dibuka di halaman 135. 135 di bawah, barisan ketiga dari bawah. Wasunnatu ayat dana hinal wiladah, ketika lahir anak itu sunnah diadzankan. Diudunin maulidilumnya. Watakomu salatu, dan juga dikumandangkan qomat. Diudun yusra, kuping kiri. Wa ahyah nikahu, dan harus mengolesi, ditahnik. Siapa yang mentahnik? Syahsun min ahlil khair, bukan bapak. Ketika Rasulullah kan itu mentahnik Husain Hasan, berarti kakeknya, bukan kakeknya. Kebetulan Rasulullah itu orang baik, min ahlil khair, bukan soal nasabnya tapi ahlil khairnya. Ada pemahaman yang harus tahnik itu bapaknya atau kakeknya, mengikuti Rasulullah, walaupun bapaknya kakeknya preman, enggak juga. Jadi bukan soal bapak dan kakek, tetapi ahli khair itu. Kalau memang mau lanjutkan ini, kalau terbuk berarti dari sini. Kalau memang mau kembali kepada Batul Karim, silakan kembali. Untuk malam ini cukup sampai di sini. Assalamualaikum.